Oke, salam sehat. Selamat datang di studio Biologi SMA. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah Monera bagian ke-6, yaitu tentang Archaebacteria dan Cyanobacteria. Kita bahas yang pertama, Archaebacteria. Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu archaio, berarti kuno atau tua. Jadi Archaebacteria sering disebut bakteri purba. Ya, bakteri purba. Nah, ciri-cirinya hidup di lingkungan yang ekstrim, bersifat anaerobik dan kemosintetik. Dinding selnya dibangun oleh senyawa peptidoglikan, sedangkan bakteri dibangun oleh senyawa peptidoglikan. Ini peptidoglikan. Kalau ini pseudopeptidoglikan. Membran plasmanya mengandung lipid. Pertumbuhannya tidak terhambat oleh antibiotik. Jadi kalau bakteri dapat dibunuh dengan antibiotik, kalau Archaebacteria tidak terpengaruh pertumbuhannya oleh antibiotik. Lalu klasifikasi Archaebacteria. Archaebacteria terdiri dari 3 golongan, yaitu bakteri metanogen, bakteri halofil, bakteri termofil atau termoasidofil. Nah, bakteri metanogen, bakteri yang menghasilkan gas metana, CH4 ya, atau disebut dengan biogas. Ini disebut dengan biogas. Contohnya Methanobacterium sp. Lalu bakteri halofil, halo artinya pembentuk garam. Berarti bakteri yang hidup di daerah yang kadar garamnya tinggi atau daerah yang salinitasnya tinggi. Contohnya Halobacterium. Bakteri termofil atau termoasidofil hidup di lingkungan bersuhu panas dan asam, maka disebut termoasidofil. Misalnya pada suhu 60 sampai 80 derajat Celcius dan pH-nya 2 sampai 4. Nah, misalnya air pada bekas letusan gunung berapi, dia asam karena mengandung belerang dan panas. Contohnya Sulfolobus dan Thermus aquaticus. Nah, lalu kita bahas berikutnya, yaitu Cyanobacteria ganggang biru, atau sering disebut ganggang hijau biru. Nah, ciri-cirinya pertama bersifat prokariotik. Jadi semua Monera prokariotik, Archaebacteria, ya, Cyanobacteria dan Eubacteria, itu semua bersifat prokariotik. Jadi tidak memiliki membran inti. Bentuk ganggang ini ada yang uniseluler, berbentuk sel tunggal, berkoloni, atau berbentuk benang, atau disebut dengan berbentuk filamen. Contoh yang bentuk sel tunggal, Chrococcus, Gleocapsa, berbentuk koloni, Polycystis atau Polycystis, Microcystis. Yang berbentuk filamen misalnya Oscillatoria, Anabaena, Rivularia.
Nah, lalu memiliki pigmen klorofil, karotenoid, pigmen berwarna orange atau kuning keemasan, lalu pigmen pikosianin berwarna biru, pikoeritrin berwarna merah. Gabungan pigmen ini membuat warnanya biru kehijauan, maka sering disebut ganggang hijau biru. Namun pigmen yang paling banyak atau dominan adalah pikosianin, maka disebut ganggang biru. Bersifat fotoautotrof, mampu berfotosintesis untuk membentuk makanannya. Dinding selnya mengandung senyawa pektin, hemiselulosa, dan selulosa, dan pada dinding selnya itu terdapat selaput lendir. Nah, berikutnya cirinya itu adalah merupakan vegetasi perintis atau pemula. Bahwa alga biru dapat hidup di lingkungan ekstrim yang akan mengubah keadaan lingkungan itu untuk dapat ditempati oleh organisme lain. Maka disebut memulai kehidupan di suatu daerah yang ekstrim. Misalnya pada daerah kawah yang panas dan asam, yang memulai kehidupan di sana itu adalah alga biru ini. Baru berikutnya akan tumbuh tumbuhan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Jadi dimulai kehidupan di suatu daerah, maka disebut vegetasi perintis. Pada ganggang biru yang berbentuk filamen terdapat heterosista, yaitu bagian dari filamen berdinding tebal dan resisten terhadap panas dan kekeringan. Berarti ada kaitannya dengan cara untuk melindungi diri. Dan pada beberapa jenis alga biru, bahwa heterosista juga berfungsi memfiksasi atau mengikat N2 dari udara. Nah, pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, alga biru dapat membentuk yaitu akinet. Apa itu akinet? Sel berdinding tebal dan inaktif, atau disebut namanya sel dorman. Di dalamnya terdapat yaitu cadangan makanan. Habitatnya bisa kita temukan di tanah, di batu-batuan ini ya, bukan bau batuan ya, batu-batuan, di air tawar, di rawa, di kawah, ya, di tembok, bisa kita temukan. Itulah ciri-ciri dari alga biru. Kemudian kita lihat contohnya itu, misalnya kalau kita amati alga biru di bawah mikroskop, tampak seperti ini. Ini adalah Oscillatoria berbentuk filamen. Gleocapsa, ini Gleocapsa berbentuk koloni. Ini selnya, beberapa selnya bergabung, ini berbentuk koloni. Jadi ada yang berbentuk sel tunggal, misalnya gini, berbentuk sel tunggal, atau disebut kalau dia berbentuk sel tunggal disebut soliter. Kalau bergabung beberapa sel menyatu namanya koloni. Lalu nostoc, kemudian anabaena. Ya, itu contoh alga biru. Nah, bagaimana struktur dari akinet itu dan heterosista? Misalnya ini alga berbentuk benang. Ini alga berbentuk benang. Jadi sebenarnya kan ada yang dilapisi di sini semua ini. Maka sel-selnya menyatu karena memanjang dia, maka disebut berbentuk benang. Ini seperti ini. Jadi sel dasarnya ini bulat di dalamnya. Di sini ada sel berdinding tebal, ini berisi cadangan makanan. Dalamnya ini kaya dengan cadangan makanan, ya, disebut lakinet. Banyak cadangan makanan. Lalu ada bagian filamen yang berdinding tebal. Ini tadi disebut namanya
cis atau heterosista. Lalu di sini ada sel vegetatif. Ini sel vegetatif. Nah, reproduksi alga biru bisa dilakukan melalui 3 cara. Pertama, pembelahan langsung atau pembelahan biner atau amitosis. Yang kedua, pemutusan atau fragmentasi, atau sering disebut pembentukan hormogonium. Jadi pemutusan itu dapat membentuk hormogonium. Filamen yang terpisah atau putus yang akan berkembang menjadi individu baru disebut hormogonium. Lalu pembentukan spora. Itu cara reproduksinya. Lalu terakhir, peranan ganggang biru bagi kehidupan manusia. Pertama, peranan yang menguntungkan. Spirulina sp dan Scanedesmus sp ini merupakan jenis alga biru penghasil protein sel tunggal, yaitu sebagai sumber makanan alternatif. Protein sel tunggal. Kenapa disebut protein sel tunggal? Karena protein yang dihasilkan oleh organisme bersel tunggal. Jadi di dalam selnya dibentuk protein gitu ya. Lalu merupakan vegetasi perintis, pemula, memulai kehidupan di suatu daerah yang ekstrim. Berperan juga menyuburkan tanah. Beberapa jenis alga biru mampu mengikat nitrogen dari udara. Contoh Nostoc dan Gleocapsa mampu mengikat nitrogen dari udara secara langsung. Jadi nitrogen di udara itu bisa diikat dan masuk ke dalam tanah. Kemudian Anabaena ajolae bersimbiosis dengan Azolla pinnata. Azolla pinnata itu tumbuhan air atau paku air yang hidup di air. Jadi keberadaan Azolla pinnata di sawah itu menguntungkan. Karena Azolla pinnata bersimbiosis dengan Anabaena ajolae untuk mengikat N2 dari udara. Lalu dalam ekosistem, alga biru itu berperan sebagai produsen. Ada peranan yang merugikan. Pertama, menghasilkan racun. Beberapa jenis alga biru menghasilkan racun, namanya neurotoksin. Misalnya mikrokistis. Alga biru penghasil neurotoksin mikrokistis. Lalu bisa merusak bangunan. Ya. Jadi ada bangunan itu, tembok bangunan itu bisa mengalami pelapukan biologi jika di sana ada alga biru. Kemudian blooming alga biru akan merusak ekosistem. Jika di suatu perairan itu sangat banyak yaitu alga biru, maka warna perairan itu lain. Jadi akan terganggu perairan tersebut. Nanti perairan itu disebut namanya menjadi subur. Maka bisa mengancam kehidupan makhluk hidup yang ada di perairan itu. Mengenai blooming ganggang biru dan ganggang yang lain di perairan itu nanti akan dibahas ini secara khusus di materi pencemaran lingkungan. Bukan materi pencemaran nama baik ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.